ketritunggalan Allah. Karena kalau kita lihat memang Allah Tritunggal itu adalah ajaran dasar dari iman Kristen. Bahkan menjadi ciri seorang itu disebut Kristen. Kalau seorang mengaku diri sebagai Kristen tetapi dia tidak mempercayai ketritunggalan Allah, maka tentu kekristenannya itu dipertanyakan. Amin. Karena itu saya ingin mengutip sebuah tulisan dari seorang pemimpin gereja Koptik. Jadi supaya wawasan kekristenan kita luas, kita tidak hanya tahu Kristen itu dari barat, tetapi kita juga harus tahu ada banyak saudara-saudara Kristen kita di Timur Tengah. Ada banyak orang-orang Kristen berbahasa Arab yang mereka adalah saudara kita, yang mereka juga mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah, karena sekarang di zaman teknologi informasi tentu saudara bisa sangat mudah mengakses itu kan. Saudara bisa cari Kristen Arab akan muncul. Nah, pemimpin gereja Koptik ini yang bernama Senoda III atau Baba Senoda III yang menulis bukunya berjudul Qonun al-Iman. Qonun al-Iman ini artinya patokan iman atau penjelasan hukum-hukum iman Kristen. Merupakan penjelasan dari pengakuan iman Nisia. Yang tadi pengakuan iman Nisia ini adalah pengakuan iman bersama yang dirumuskan oleh bapak-bapak gereja di abad keempat. Waktu itu untuk mereaksi ajaran Arius yang mengatakan bahwa Logos atau Sang Firman itu adalah ciptaan, yang kemudian ajarannya masih berkembang saat ini dalam wujud gerakan saksi-saksi Yehova. Nah, tadi kita sudah membaca bersama kan pengakuan iman Nisia, kami percaya kepada Allah yang Esa yaitu Sang Bapa. Nah, beliau menuliskan demikian, akan saya bacakan dalam mukaddimahnya, pembukaan dari bukunya ini. Ia katakan Qonun al-Iman huwa asas aqidatinal masihiyah. Jadi pengakuan iman itu merupakan asas dasar pengajaran iman Kristen. Wa tu'minu bihi kullu kanaisil masihiyah fil alamil ajma'in. Gereja-gereja di seluruh semesta ini mempercayai pengakuan iman Nisia itu. Tadi katakan apapun denominasi kita, ya kan, mungkin GPDI, GPIB, GKJW, kita tidak lagi berkata aku nggak bisa sama kamu, roh kita beda, ya kan? Tidak, kita semua satu di dalam Kristus asal kita mempercayai pokok ajaran iman Kristen seperti yang dicantumkan dalam pengakuan iman Nisia, ya kan? Nah, ia katakan pengakuan iman Nisia ini dipercaya oleh seluruh gereja di bawah kolong langit ini. Waladina la yu'minuna bihi la ta'biruna masihiyin. Dan mereka yang tidak mempercayai isi dari pengakuan iman Nisia ini tidak dapat digolongkan sebagai seorang Kristen. Jadi ciri seorang Kristen yang sejati, kita lihat apakah dia percaya kepada pengakuan iman Nisia. Kalau ia mengaku seorang Kristen tetapi menolak keilahian Yesus, menolak bahwa Allah itu adalah satu-satunya pencipta langit dan bumi, menolak bahwa Roh Kudus itu adalah Tuhan yang menghidupkan seperti dinyatakan dalam pengakuan iman Nisia, menolak bahwa Sang Firman itu telah menjadi manusia, maka sekalipun ia memakai cap, lambang, merek, mengaku diri seorang Kristen, tetapi ia bukanlah seorang Kristen yang sejati. Ada banyak misalnya Kristen Unitarian, mungkin Anda baru dengar. Kristen Unitarian mengaku Kristen tetapi ia menolak sama sekali Trinitas. Bagi dia Allah itu Esa, Yesus itu ciptaan. Yesus itu sama dengan malaikat Mikael, bahkan Yesus itu malaikat Mikael. Dia bukanlah seorang Kristen yang sejati. Nah, karena itu apa ukurannya seorang Kristen yang sejati? Kita tidak bicara dalam konteks etika dulu ya. Etika moral tentu ada buah-buah kehidupan yang menjadi ciri seorang Kristen. Tetapi dari segi ortodoksinya, tadi kan disinggung, ada 3 pilar kekristenan. Yang pertama adalah ortodoksi. Kalau seorang mengaku diri sebagai seorang Kristen, maka ia akan percaya kepada ketritunggalan Allah. Ia akan percaya kepada keesaan Allah. Ada seorang mengaku Kristen tetapi ia percaya Tuhan itu banyak, ia bukan seorang Kristen yang sejati. Tetapi kalau ia mengaku diri seorang Kristen, ia harus percaya Allah itu Esa, sekaligus Allah yang Esa itu adalah Allah Trinitas. Karena itu kalau kita bicara tentang Trinitas, itu sebenarnya tidak bisa dipisahkan dari keesaan Allah. Seringkali saya melihat dalam acara debat-debat atau dialog, ya kan, ada orang yang mempertentangkan istilah Trinitas dan Tauhid. Trinitas versus Tauhid. Tauhid itu artinya monoteisme, keesaan Allah, keyakinan yang percaya Allah itu Esa.
Jadi seolah-olah Trinitas itu percaya kepada tiga Tuhan, dan tauhid itu hanya percaya kepada satu Tuhan. Padahal Trinitas itu adalah keyakinan kepada keesaan Allah. Seperti ditulis, saya kutipkan, Anda bisa lihat di layar LCD itu, tulisan dari seorang pemimpin gereja Koptik ini. Ia katakan, innana nu'min bisalusil kudus wa ma'adhalika nu'min birabbi bi'ilahin wahid. Sesungguhnya kami percaya pada Allah Tritunggal, dan bersamaan dengan itu kami percaya kepada Allah yang Esa. Maksudnya keyakinan kepada Allah Trinitas itu adalah keyakinan kepada Allah yang Esa itu sendiri. Nah, ini penting untuk kita tidak mempertentangkan antara Trinitas dengan tauhid, sebab Trinitas itu tauhid. Trinitas itu adalah keyakinan kepada Allah yang Esa. Tadi kita sudah membaca dalam pengakuan iman Nisia, nu'min bi'ilahin wahid. Kami percaya kepada Allah yang Esa. Ini pengakuan iman yang pertama dari seorang Kristen. Ketika Yesus ditanya oleh seorang Yahudi, guru, hukum apa yang terutama? Yesus mengutip hukum yang terutama bagi seorang Yahudi dalam Ulangan pasal 6 ayat yang keempat. Shema Yisrael. Dengarlah wahai orang Israel, Adonai Elohinu Adonai Ehad. Nah, karena itu kalau kita bicara tentang Trinitas, itu tidak bisa dilepaskan dari keesaan Allah. Sekaligus tidak bisa dilepaskan dari Kristologi. Tadi kita sudah dengar apa yang dimaksud Tritunggal. Tritunggal adalah keyakinan kepada Allah yang Esa, yang disebut Sang Bapa. Bahwa dalam wujud Allah yang Esa itu yang kita panggil Bapa. Jadi sebutan Bapa itu kan memang bukan berarti fisik, biologis. Karena Allah itu beyond gender, mengatasi jenis kelamin. Saya pernah berdiskusi dengan seorang dosen dari salah satu pesantren di kota ini. Dia katakan, Mas Leo, kenapa orang Kristen kalau berdoa berkata Bapa kami yang di surga, Abanalladzi fis samawat? Apakah Allah itu laki-laki? Dia berkata demikian. Sebelum saya jawab, di dalam ayat Quran ada ungkapan Kul huwallahu ahad. Katakanlah dia Allah yang Esa. Huwa itu kata ganti diri orang ketiga laki-laki. Bahasa Inggrisnya he, dia. Kata ganti diri laki-laki. Kenapa tidak digunakan hiya, kata ganti diri perempuan? Ya karena itu keterbatasan bahasa. Ungkapan Bapa yang dikenakan untuk Allah dalam iman Kristen itu bukan menunjuk gender, saya katakan, bukan menunjuk jenis kelamin, tetapi menunjuk karakter Allah, sifat Allah seperti seorang Bapa yang memimpin, yang mengarahkan, yang mendidik, yang mengayomi, tetapi mengatasi jenis kelamin. Nah, di dalam wujud Allah yang Esa itu berdiam firman-Nya. Tadi kita sudah dengar, berdiam juga rohnya. Teolog-teolog atau orang Kristen Arab seringkali menggunakan ungkapan Innallaha mutalatun bil jauhar. Sesungguhnya Allah itu satu dalam hakikat, substansi. Kemudian dikatakan bil akhonim al-abi wal ibni warahil kudus. Jadi Esa dalam substansi, tetapi tiga dalam akhonim. Itu bentuk jamak dari ukhnum. Kata ukhnum itu bahasa Arab dari bahasa Aramaik kenoma, kemudian menjadi bahasa Arab uknum, jadi bahasa Indonesia oknum. Ya pernah dengar kata oknum? Tetapi maknanya jangan disamakan dengan kata oknum dalam bahasa sehari-hari. Maknanya sudah bergeser. Kita belajar misalkan ada 3 oknum, oknum Bapa, oknum Putra, oknum Roh Kudus. Oknumnya tertangkap karena kedapatan memakai sabu-sabu. Ini sudah berbeda maknanya. Jadi kata uknum yang mula-mula dipakai untuk rumusan Tritunggal dalam gereja mula-mula itu tidak sama dengan kata oknum dalam bahasa Indonesia. Yang kemudian kata uknum, tadi disinggung tentang Tertulian, seorang bapak gereja, ia menggunakan kata persona. Jadi bahasa Inggris person. Ya kan, karena itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pribadi. Tetapi istilah pribadi ini pun jangan kita maknai seperti pribadi dalam makna psikologi. Di mana satu pribadi, masing-masing pribadi itu terpisah. Baik itu fisiknya terpisah, pikirannya berbeda, kehendaknya berbeda. Tetapi tidak demikian dengan Allah Tritunggal. Dalam satu Allah yang Esa, yaitu Sang Bapa, berdiam firman-Nya dan rohnya. Sederhana, tidak sulit kita menjelaskan tentang Tritunggal sebenarnya. Nah karena itu Bapak Gereja menggunakan 2 istilah untuk menggambarkan tentang ketritunggalan ini. Yang pertama, Tritunggal secara ontologis.
Jadi Tritunggal secara ontologis itu berbicara tentang Allah, ketritunggalan Allah di dalam dirinya sendiri. Karena kata ontologi itu dalam bahasa filsafat bicara tentang being, tentang keberadaan, tentang jati diri Allah dalam dirinya sendiri. Bahwa Allah itu dalam hakikatnya memang dia Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah firman-Nya dan Roh-Nya. Tidak ada kaitannya dengan penciptaan pun, memang dari kekal, sejak kekal Allah itu memang harus eksis dengan firman-Nya dan Roh-Nya. Jangan kita bayangkan Allah itu pernah ada tanpa firman-Nya. Kata logos di dalam bahasa Yunani itu artinya pikiran, artinya hikmat, artinya akal. Tidak mungkin Allah itu ada tanpa pikirannya. Tadi gambarkan seperti manusia yang diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Jadi ada sedikit kemiripan antara eksistensi Allah dan keberadaan kita manusia yang diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Sejak lahir kita ini eksis dengan pikiran kita kan, dengan roh kita. Hanya apa bedanya dengan Allah? Allah itu maha sempurna. Pikirannya, akalnya mengalami perkembangan enggak? Kalau sempurna? Tidak. Tetapi kalau manusia, pikiran kita mengalami perkembangan enggak? Mengalami perkembangan. Paulus katakan ketika aku kecil, aku berpikir seperti anak-anak. Tetapi sekarang setelah aku dewasa, aku berpikir seperti orang dewasa. Itu manusia. Pikirannya berkembang. Tetapi Allah adalah eksistensi yang sempurna. Dia tidak mengalami tahapan-tahapan perkembangan dalam hakikat keberadaan dirinya. Ini yang dalam istilah teologi disebut Tritunggal secara ontologis. Keberadaan Allah dalam dirinya sendiri, bahwa Allah itu memang Tritunggal. Saya katakan beberapa tahun yang lalu ketika saya dialog di salah satu pesantren, kalau Allah itu tidak ada firman-Nya, tidak ada Roh Kudusnya, Allah tanpa firman, ya bukan Allah yang bisa berfirman. Ya tidak mungkin Allah yang bisa mencipta. Allah tanpa roh, ya bukan Allah yang hidup. Jadi memang Allah itu harus Tritunggal. Jangan kita membayangkan contoh. Pak Leo tadi sama siapa datang ke tempat ini? Oh saya sendiri, pikiran saya nggak ikut ketinggalan di rumah. Oh roh saya nggak ikut. Apa ya? Ketika berbicara tentang aku, itu sudah termasuk pikiran kita, hikmat kita, dan roh yang diam di dalam diri kita. Ketika kita bicara tentang Allah yang esa, di dalam dirinya, itu sudah termasuk firman-Nya dan Roh-Nya. Karena itu secara implisit sebenarnya sudah dinyatakan dalam peristiwa penciptaan. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, di sana ada ruh Elohim kan, ada roh Allah yang melayang-layang. Tadi disinggung juga. Kemudian dikatakan wayomer Elohim, berfirmanlah Allah. Kalau Allah tidak ada firman-Nya, maka tidak mungkin Allah bisa berfirman. Nah inilah yang dimaksud tadi akronim atau bahasa Yunaninya hipostasis. Hipostasis itu adalah, Anda bisa lihat. Nah hipostasis atau sifat dzatiyah bisa dibuka di halaman selanjutnya, slide lanjut. Nah ini saya bacakan dulu ya. Ini salah tulisan dari seorang teolog gereja Koptik yang bernama Mina Jurjis dalam bukunya Kanisati Akidah wa Iman. Gereja kita, ajarannya, kepercayaannya dan imannya. Trinitas atas lid maknahu annahu yujad talata akhonim. Trinitas itu bermakna ada 3 uknum atau sifat dzatiyah dalam diri Allah. Nanti saya jelaskan apa sih sifat dzatiyah. Kenapa ada banyak istilah-istilah yang berbahasa Arab supaya Anda juga tidak asing ya kan dengan terminologi ini. Biar wawasan kita lebih luas, biar Anda lebih mudah bersaksi dengan rekan-rekan Anda yang berkeyakinan berbeda dengan kita. Trinitas bermakna ada 3 uknum dalam diri Allah yang Anda kenal dengan sebutan Al-Ab wal Ibni wal Rohil Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Wa tauhid dan keesaan Allah itu bermakna anna hadhihi talata aqonim hiya wahidun la tanqasimu walaha jauhar wahid walahutun wadatun wahid. Jadi tauhid itu bermakna bahwa 3 uknum itu, Bapa, Putra, Roh Kudus, itu esa tidak terbagi, satu dalam hakikat dan wujud.